Menteri Tenaga Kerja meresmikan workshop BLK di Batam. Ini menjadi workshop BLK pertama di mana diharapkan workshop ini dapat menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang bisa bersaing di dunia industri dan pekerjaan yang ada di Batam. Hai pembaca setia Batam Post, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Kamis 11 Juli 2024. Nah, kali ini saya sendiri dan masih melanjutkan berita headline hari ini untuk berita besok terkait kasus pembunuhan kasir toko sayur di Sagulung bernama Wina. Pelakunya sudah ditangkap di Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara, dan dugaan sementara itu pelaku punya dendam pribadi dan sakit hati terhadap korban, dan parahnya pelaku dan korban ini masih mempunyai hubungan saudara yakni sepupu. Cuman kita masih menunggu kepastian dari kepolisian apakah sebenarnya motif utama dari pelaku ini murni balas dendam atau apa, kita tunggu di berita esok hari. Nah, masih dari berita kriminal, datang dari Pengadilan Negeri Batam, kasus perdagangan anak melalui aplikasi michat menghadirkan 2 korban mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Batam. Berita seputar kota, ini ada datang dari Dinas Perhubungan membuka layanan pendaftaran stiker parkir berlangganan di kantor DPRD. Nah, ini disambut anggota DPRD Batam yang memberikan dukungan kepada Dinas Perhubungan supaya sosialisasi parkir berlangganan ini getol dilaksanakan, karena apabila parkir berlangganan ini dilaksanakan di Batam, ini bisa mengatasi kebocoran-kebocoran di bawah. Nah, parkir berlangganan ini tarif untuk roda 4 600.000 per tahun, sedangkan tarif untuk roda 2 atau kendaraan bermotor itu 250.000 per tahun. Ini apalagi ya, sebenarnya banyak berita yang masuk ke meja redaksi. Nah, seputar PPDB nih, penerimaan siswa baru. Meskipun tahun ajaran baru sudah dibuka, tapi masih banyak anak didik atau peserta didik yang tidak terima di sekolah negeri mendatangi sekolah-sekolah negeri. Akhirnya Dinas Pendidikan Kota Batam mengalihkan peserta didik yang tak tertampung di sekolah ke sekolah yang tersedia rombelnya. Ini khususnya untuk murid SD dan SMP, ke sekolah yang fasilitasnya memadai dan cukup dan bisa menerima siswa atau bisa menampung siswa baru lagi. Nah, sementara itu untuk persoalan penerimaan siswa baru ini, sekolah negeri membludak bahkan tidak tertampung, sementara sekolah swasta masih banyak yang kekurangan. Oleh karenanya anggota DPRD Kota Batam Udin Pesialoho menyerukan sebaiknya anak yang tidak tertampung atau peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri disekolahkan ke swasta aja. Jadi supaya ada pemerataan dan ada juga tanggung jawab orang tua siswa. Karena selama ini sekolah negeri karena gratis, tanggung jawab orang tua merasa kurang. Jadi merasa lepas tanggung jawab, menyerahkan sepenuhnya pendidikan dan pengajaran ke sekolah. Padahal orang tua punya tugas itu. Jadi Udin Pesialoho menyerukan supaya ayo ke sekolah swasta, karena sekolah swasta masih banyak yang kosong. Datang dari berita politik pilkada kali ini agak menarik nih, pilkada Kota Batam. Nama Amsakar yang debut di pilkada 2024 ini makin moncer. Jadi di kontestasi pilkada 2024 ini Amsakar makin banyak mendapat sokongan dan dukungan dari masyarakat, apalagi setelah dipasangkan secara resmi dengan Li Claudia Chandra dari Partai Gerindra. Nah, Pak Amsakar sendiri datang dari Nasdem, Partai Nasdem. Jadi Partai Nasdem dengan Partai Gerindra. Namun
Apakah nanti bakal ada partai yang berkoalisi dengan kedua calon ini? Kita tunggu saja di berita besok. Dan sepertinya politik Pilkada 2024 di Batam ini ada gebrakan-gebrakan yang sangat membuat kaget pembaca Batam Post pastinya. Maksudnya yang dulunya tidak terpikirkan, akhirnya kejadian gitu. Jadi ikutin terus perkembangan politik dan perkembangan Pilkada Batam di 2024 ini. Dan masih tentang Pilkada, Bupati Karimun Aunur Rafiq itu mengadakan pertemuan dengan sejumlah pemuda Karimun di Batam. Apakah ini ada kaitannya dengan politik juga, di mana Pak Rafiq mencalonkan diri menjadi wakil gubernur di Pilkada Kepri November mendatang? Kita lihat saja. Kalau kata Pak Rafiq, dia ingin berdiskusi, saling bertukar pendapat dengan pemuda-pemuda Karimun yang ada di Batam. Apakah yang layak untuk membangun Karimun dan Kepri ke depannya? Berita selanjutnya itu tentang penyaluran UMKM di Batam. Itu pemerintah Kota Batam menargetkan akan menyalurkan sekitar 8 miliar dana bergulir. Nah, sebelumnya awal Pemko Batam menganggarkan 10,5 miliar di 2024 ini untuk membantu pelaku UMKM, namun penyalurannya di semester pertama ini baru berjalan sekitar 3,1 miliar. Nah, saat ini ada 2 pelaku UMKM yang masih menunggu pencairan, dan itu biasanya besaran per pelaku usaha itu per satu orang itu 100 sampai 150 juta. Gitu. Jadi masih menunggu disposisi ke 2 pelaku usaha ini. Dan masih berita tentang sampah. Jadi kawasan Batu Aji dan Sagulung itu sampah masih menumpuk, bukan karena pembersihan sampah atau tentang armada pengangkut sampah yang kurang. Armada pengangkut sampah sudah menjalankan tugasnya dengan maksimal, hanya saja masyarakat yang kurang sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Gitu. Jadi diharapkan kepada masyarakat, khususnya di Batu Aji dan Sagulung, secara umum masyarakat Kota Batam supaya membuang sampah di tempat-tempat yang sudah disediakan, sehingga ketika armada datang dapat mengambilnya dari tempat itu. Jangan membuang sampah di sembarangan tempat supaya tidak merusak lingkungan dan tidak mengakibatkan banjir kala hujan turun. Berita selanjutnya datang dari dunia tenaga kerja, di mana Menteri Tenaga Kerja meresmikan workshop BLK di Batam. Ini menjadi workshop BLK pertama, di mana diharapkan workshop ini dapat menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang bisa bersaing di dunia industri dan pekerjaan yang ada di Batam secara khusus, dan juga Indonesia dan secara internasional. Berita terakhir datang dari sosialisasi kenaikan listrik. Ada sekitar 346.622 pelanggan yang terdampak kenaikan listrik. Nah, supaya tidak terjadi protes mengenai kenaikan ini, PLN mengadakan sosialisasi secara masif. Berita-berita lainnya seputar kriminal, ekonomi, promosi nasional dan internasional dapat dibaca selengkapnya di koran Batam Post edisi Kamis 11 Juli 2024. Berita-berita ini juga sudah terbit secara ringkas atau ringkasannya sudah ada di kanal batampost.co.id dan juga dapat disaksikan di media sosial Batam Post seperti YouTube, X atau Twitter, Instagram, TikTok, dan juga media sosial lainnya. Demikian Hot News edisi Kamis 11 Juli 2024. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Post. Salam redaksi.